kesepakatan atau negosiasi yang dibicarakan dari manajemen VTube dengan pihak investor itu memakan waktu kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber yang baik hati dan budiman dimanapun anda berada, seperti biasa doa kami selalu menyertai kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga dimurahkan rezeki. Ya teman-teman, kami khususnya saya Matahari Channel selalu memberikan informasi-informasi khusus untuk VTube ya, perkembangan VTube, progres VTube, dan insya Allah sampai kapanpun selama VTube itu belum menaikkan bendera putih, maka informasi-informasi dari channel Matahari hanya akan memberikan kabar tentang VTube, bukan yang lain. Karena ini menyangkut keyakinan, termasuk keyakinan channel ini sendiri, bagaimana memberikan informasi dan yakin bahwasanya VTube ini tetap akan long life. Walaupun untuk saat ini memang VTube dalam keadaan maintenance, tetapi kita semua, termasuk saya pribadi yang memiliki channel Matahari, selalu mencari informasi dan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain bagaimana mendapatkan informasi yang valid tentang VTube itu sendiri, dan juga bagaimana mencari solusi agar VTube ini cepat on, sehingga teman-teman baik tingkat arus bawah maupun tingkat arus leaders, diamond, semuanya juga saling berkomunikasi dalam satu wadah, yaitu ada satu wadah grup yang mana di situ semua berkumpul para leaders, sehingga semua saling berbagi informasi dan berbagi opini yang baik dan asumsi yang baik. Dari asumsi-asumsi ini diambil dari prediksi dan ucapan-ucapan dari 001 dan teman-teman yang lain yang dekat dengan manajemen. Jadi semua leaders diamond semua, kecuali ya maaf, ada beberapa diamond yang dulu memang mengaku bertaubat, tetapi itu sudah tidak masuk dalam kategori leaders di dalam VTube ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan semua arus bawah juga yang sudah, artinya sudah tidak percaya dengan VTube. Kita tidak menganggap mereka adalah VTuber, mereka adalah semua bisa jadi haters ya, atau pembenci, merasa dikecewakan atau mereka termakan isu negatif dari opini dari para haters yang sengaja ingin menjatuhkan VTube itu. Tetapi teman-teman, saat ini semua tingkat atas leader semua bersatu bagaimana kita berbagi informasi, dan akhirnya kita mendapatkan beberapa informasi, dan ini informasi juga disampaikan setelah tidak disampaikan langsung oleh My Future Business School, tetapi disampaikan secara atau disampaikan dari grup ke grup para leaders ya, terutama pada grup premium atau grup lintas leader. Disampaikan bahwa biasanya urusan investor negosiasi, apalagi yang berhubungan dengan usaha startup, karena memang VTube ini bisa dikatakan dilihat memang menujunya arahnya ke sana, startup, sehingga startup ini, orang yang berusaha di bidang bisnis online startup ini memang biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit, bahkan ada yang 100.000 dolar US, karena yang sudah bermain bukan rupiah lagi, tapi ini bermain dolar ya teman-teman. Bahkan ada yang mengeluarkan 10 juta dolar US. Nah, 10 juta dolar US itu tidak sedikit. Jadi ini permainan memang bisa dikatakan lebih banyak biaya yang dibutuhkan daripada biaya membangun pabrik. Ini usaha startup, dan VTube ini ke depannya memang kalau kita lihat ini menuju ke sana, sehingga betul-betul investor startup yang ada ini melirik VTube ini punya potensi yang sangat besar, sehingga perlu sekali dibenahi betul-betul, dikerjai betul-betul, dibuat agar betul-betul nanti VTube pada saat on sudah siap. Jadi perkiraan dari para leaders bahwasanya kesepakatan atau negosiasi yang dibicarakan dari manajemen VTube dengan pihak investor itu memakan waktu kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Ini perkiraan dalam suatu bisnis pada saat menyelesaikan
atau perbincangan atau negosiasi dengan pihak investor biasanya membutuhkan 3-4 bulan. Ini 3-4 bulan ini dikatakan waktu yang paling cepat untuk membahas suatu masalah antara manajemen dengan pihak investor. Ini startup ya, ini startup. Kalau kita lihat teman-teman yang pengusaha, pembisnis, baik yang konvensional ataupun bergerak di bidang segala bidang pertanian, terus perikanan, ini juga memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit ya, karena banyak prosedur yang harus dilewati. Dan biasanya investor dia tidak langsung owner itu yang turun, biasanya dia mewakili atau perwakilan yang turun. Setelah perwakilan turun diberikan presentasi, nanti perwakilan itu menyampaikan kepada atasannya, terus atasannya menyampaikan, itu mereka kelola lagi hasil presentasi, mereka akan kelola baik bagaimana dengan hubungannya dengan perusahaan mereka, keuntungan mereka nanti bagaimana. Ini semua dibahas, sehingga ini juga membutuhkan waktu. Sehingga kalau mereka sudah sesuai dengan apa yang mereka cita-citakan atau sesuai dengan keuntungan yang mereka inginkan, baru nanti mereka akan memberi kabar. Dan memberi kabar itu tidak serta-merta langsung memberikan kabar kepada pihak manajemen, tetapi itu juga melalui proses teman-teman. Karena ini bukan usaha, maaf, seperti kita jual sayur di pasar atau kita jual ubi kayu di pasar, tidak. Tetapi ini memang punya proses yang harus kita hargai, proses itu yang harus kita terima, proses itu. Yang jelas manajemen VTube sudah memberikan kabar bahwasannya VP kita aman, dalam posisi yang aman, dan juga manajemen VTube di link vtube.co di resmi menyatakan mereka selalu berusaha bagaimana secepat mungkin untuk meng-on-kan VTube itu. Kalau mereka juga sebenarnya manajemen VTube bisa saja hari ini langsung mereka on-kan, tetapi kalau tidak ada investor, tidak ada kerjasama, apa yang harus di-on-kan gitu, apa yang harus dilakukan. Karena kita tahu ya, kita mau ini bahasa ini diulang-ulang, cuman demi kepahaman teman-teman VTuber semua, mau nggak mau kita ulang gitu. Kita ulang bahwasanya dulu manajemen VTube tidak ada mengambil duit dari member gitu. Jadi sekarang resikonya setelah dinormalisasi, VTube ini disuruh membayar VP member. Siapapun akan kebingungan gitu. Padahal VTube hanya menyiapkan aplikasi, ingin membentuk suatu ekosistem pasar sehingga terjadi jual beli di situ. Ini sangat membantu. Cuman ya seperti itu. Kita di Indonesia mau tidak mau harus mengikuti peraturan yang berlaku di Indonesia. Tapi sebenarnya teman-teman, banyak sebenarnya usaha yang seperti ini gitu. Usaha peer to peer, member get member, banyak di Indonesia. Cuman ya itu, tetapi kita punya akal yang sehat. Kita mau VTube, manajemen VTube mau yang lebih baik, mau diakui, dan mau proses jangka panjang, dan juga ya inilah. Jadi kita perlu banyak betul-betul kerja keras, kerja berat, terutama manajemen. Kalau kita member ya paling beberapa ya yang fast track otomatis tetap kecewa dengan bukan kecewa dengan manajemen itu, karena memang manajemen kondisinya serba salah gitu. Kecewanya kita buang-buang waktu dan juga ya buang-buang waktu menunggu ya maksudnya. Tetapi pada saat on VTube ya itu semua akan kembali baik-baik saja. Jadi teman-teman semua ya, mau nggak mau kita harus menunggu. Ini pekerjaan yang paling membosankan, memang menunggu. Siapapun itu menunggu tetap membosankan. Tetapi bagaimana dengan cara menunggu ini kita mencari kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik diri kita, untuk grup-grup kita berikan mereka yang bermanfaat, termasuk diri saya. Kita berikan, cari kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menambah semangat, yang bisa mengobati luka sedikit saja, walaupun sedikit saja, yang penting ada obatan, ada pengobatan, atau paling tidak bisa menenangkan hati. Dan yang pasti VTube itu insya Allah pasti akan kembali. Ini janji. Cuma ya seperti itu, kita harus berikan kesempatan, kita harus berikan waktu. Memang tidak mudah menyelesaikan permasalahan, apalagi bisnis online, bisnis startup ini tidak mudah teman-teman. Tetapi kalau sudah goal apa yang dicita-citakan, insya Allah semua akan menjadi aman-aman saja, dan semua akan menjadi baik-baik saja, dan semuanya akan diperlancar. Karena nanti fee point ini
ini akan dijadikan melebihi daripada kripto. Ini kalau saya lihat tujuannya seperti itu. Nanti mata uang VP ini menjadi mata uang yang melebihi dari kripto nanti. Nah, cuman kita sabar. Ya kami sebagai konten kreator Matahari tidak bisa menyalahkan. Silakan teman-teman mau marah sama siapa gitu. Saya juga marah. Teman-teman saya juga marah. Mereka semua marah, kita semua marah. Tapi mau marah sama siapa? Mau marah sama manajemen Fitu? Baikkah kita marah kepada orang yang ingin memperjuangkan hak-hak kita? Kita marah nih kepada orang yang ingin memperjuangkan hak-hak kita sebagai member Fitu. Baik seperti itu atau bagaimana menurut teman-teman? Ya harus kita pertimbangkan. Kemarahan kita ini tidak akan menyelesaikan masalah, malah akan memperkeruh masalah. Tetapi yang perlu saat ini adalah bagaimana kita mensupport dan mendoakan agar satu persatu terurai permasalahan itu. Segmen per segmen permasalahan itu diselesaikan. Blok per blok perjanjian itu akan diselesaikan. Sehingga nanti Fitup on. Dan kita berharap proses negosiasi investor dengan pihak manajemen, ya kurang lebih informasinya dimanapun negosiasi itu biasanya paling cepat 3-4 bulan. Ya kalaupun lebih ya kita tetap bersabar, nggak ada jalan lain lagi. Saya hanya bisa memberikan informasi seperti itu teman-teman. Jadi tetap semangat. Yang marah silahkan marah, tapi jangan marah kepada orang yang tidak patut dimarahi. Karena kemarahan Anda tidak akan membantu dan tidak akan merubah apa-apa. Hanya dengan cara doa yang dapat merubah keadaan, yang akan dapat merubah takdir. Oke teman-teman, itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.